Mari kita membuka Wahyu 5, kita melanjutkan eksposisi daripada kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Kita sudah membaca dan membahas perikop ini minggu yang lalu, dan saya akan melanjutkannya. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14 bersama-sama. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah menetapkan. Di dalam aktual realita sejarah dalam hidup kami, Tuhan boleh memanggil kami. Tuhan membenarkan kami. Tuhan menguduskan kami. Dan Tuhan memuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Kami boleh diperlihatkan apa yang terjadi di surga. Dan kiranya ya Tuhan, hati, pikiran kami dan kehendak kami boleh dibentuk seturut dengan apa yang ada di surga. Hingga bumi ini jadi sebagaimana di surga ya Tuhan. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami, sehingga kami boleh mengerti siapakah Kristus, siapakah Tuhan, dan siapakah diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas dari perikop ini ayat 8 sampai ayat 14. Di sini saudara, para tua-tua menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian baru itu dibuat ketika ada event besar yang terjadi, maka lagu baru dibuat. Begitu juga di sini ada event besar yang Tuhan adakan, yaitu intinya adalah bicara penebusan yang Tuhan lakukan. Karya penyelamatan Tuhan melalui anaknya itu dikerjakan. Dan malaikat bersama dengan para tua-tua berseru dengan nyanyian baru yang kita baca ini. Dan pusat di surga adalah penebusan Kristus. Di surga para tua-tua dan makhluk malaikat di surga saudara menyembah Kristus. Yang mereka lihat siapa? Anak domba yang telah disembelih. Kristus yang telah disalib. Kalau di surga pusatnya adalah penebusan Kristus. Bukankah selayaknya di bumi pun pusat penyembahan daripada ibadah kita adalah Kristus yang tersalib, bukan? Tetapi gereja banyak menyingkirkan salib. Tetapi gereja Tuhan yang sejati terus menyuarakan siapakah Kristus yang telah mati, bangkit dan naik surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Menjadi pembela kita yang akan datang kembali yang saat ini memerintah di sana. Kristus menebus dan itu dia bayar dengan darahnya yang mahal. Bayar kepada siapa? Bayar kepada Bapa. Karena yang punya hak atas hidup kita adalah Bapa, bukan iblis. Iblis tidak punya hak sama sekali. Lalu siapa yang ditebus? Orang yang telah dipilih sebelum segala sesuatu diciptakan. Sehingga darahnya yang tercurah tidak akan percuma. Darahnya diberikan kepada umatnya. Dikatakan
Dengan dalam nyanyian yang baru ini, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan kemudian dilanjutkan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara, pujian ini menekankan untuk apa kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi untuk apa kita diselamatkan? Setelah diselamatkan, gak selesai diselamatkan, ada tujuannya kenapa kita diselamatkan. Untuk apa Kristus telah menjadikan kita, yaitu membentuk suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Setelah Tuhan membayar dengan darahnya yang mahal, Tuhan mengadakan pemulihan. Setelah Tuhan menebus, Tuhan memulihkan. Setiap kita, saudara, orang yang telah dilahirbarukan, kita tahu sudah bertahun-tahun kita dipengaruhi oleh dunia, kita dibentuk oleh lingkungan. Dosa itu pun bukan hanya ada di luar, tetapi ada di dalam diri kita. Itu muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, dari kehendak kita. Kita sadar betul Kristus menebus kita dan Kristus siap memulihkan kita. Saudara, kita hancur, kita rusak itu bertahun-tahun. Pemulihannya enggak sekejap. Itu pun perlu waktu. Tetapi pembenaran Tuhan, Tuhan lakukan segera. Tuhan lakukan segera. Tapi pengudusan butuh waktu proses seumur hidup. Tetapi itu adalah sesuatu yang indah. Kita akan terpesona, kita kagum apa yang Tuhan lakukan di dalam proses pengudusan ini. Kita terkagum apa yang Allah Roh Kudus kerjakan. Setelah Tuhan membayar dengan darahnya yang mahal, Tuhan mengadakan pemulihan. Adam ditempatkan di dalam taman untuk menjadi raja dan imam. Menjadi raja, menjadi wakil daripada kaisar. Yaitu raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan. Mereka menjadi raja dan menjadi imam. Menjadi pelayan kepada Allah. Membawa seluruh ciptaan kepada Allah. Mengerjakan otoritasnya diberikan kepada ciptaan yang lain. Kuasa yang Tuhan berikan kepada dia lalu dikerjakan untuk mengelola dan memelihara taman. Melakukan pelayanan kepada Tuhan. Tetapi dia kehilangan jabatan ini karena kejatuhannya ke dalam dosa. Maka kemudian apa yang terjadi? Tidak bisa memerintah. Tidak ada ketaatan, tidak ada otoritas, tidak ada kuasa. Demikianlah kita sadar betul bagaimana orang berdosa. Perkataan kita tidak berkuasa. Perkataan kita bahkan ke dalam diri kita tidak ada muncul ketaatan. Tidak ada otoritas. Bahkan terhadap anak kita sendiri. Tidak bisa menjadi perantara. Tidak ada kesaksian tentang siapakah Kristus dan penebus. Tidak bisa secara aktif membawa orang. Karena fungsi daripada imam itu sudah rusak. Setelah Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka menyeberangi Laut Tebrau. Setelah mereka menyeberangi Laut Tebrau, Tuhan melepaskan mereka dari himpitan kesesakan. Mereka bersukacita, mereka menyanyikan nyanyian baru mengenai apa yang Tuhan lakukan dengan menenggelamkan kereta orang-orang Mesir. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dan Musa, Israel, Miriam bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan melalui karya keselamatannya. Mereka bebas dan akhirnya mereka sampai ke Gunung Sinai. Dan Tuhan setelah melepaskan mereka, Tuhan menyebutkan tujuan mereka ditebus. Hal yang sama, bukan hal yang berbeda. Bahkan sebelum Kristus lakukan, ketika orang Israel sampai ke Gunung Sinai, Tuhan pun menyampaikan kepada mereka, kamu sudah aku tebus. Aku adalah Allahmu, kamu adalah umatku. Dan ada tujuannya dan Tuhan katakan kepada mereka. Kita baca bersama-sama Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini adalah tujuan Tuhan menyelamatkan dan Tuhan menebus mereka. Dan ini juga ya saudara yang Kristus lakukan, kerjakan bagi gerejanya. Ini adalah panggilan Israel. Israel setelah ditebus mereka dipanggil untuk menghidupi pemerintahan Allah dalam ketaatan mereka kepada firman. Israel setelah ditebus, mereka dikeluarkan, mereka dipanggil untuk menjadi kesaksian, keimaman bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, kerajaan imam. Tetapi bangsa Israel berbalik dari firman Allah dan mengikuti berhala-berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka dengan segera. 40 hari sampai di Gunung Sinai, Musa naik, dengan segera mereka menciptakan berhala bagi mereka sendiri. Tetapi ketika kita tahu Adam gagal, bangsa Israel pun gagal. Dan setelah Daud datang pun kita lihat Daud gagal. Dan kitab Matius pun kalau kita baca dari pasal 1 terus. Wah, Abraham janji Tuhan diberikan kepada dia. Wah, terus kemudian Daud datang. Ini puncak daripada orang Israel. Kemudian Salomo. Begitu berjayanya. Kemudian raja datang. Loh, kok makin merusak? Loh. Terus kemudian datang orang yang gak dikenal. Tapi dari keturunan Daud. Gak dikenal. Siapa dia? Sejarahnya sudah gak ada tercatat di dalam Alkitab. Terus tiba-tiba muncul Yesus. Mesias, anak Allah. Ini mengejutkan orang Yahudi. Ketika Adam gagal, bangsa Israel pun gagal. Yesus Kristus muncul sebagai pemenang. Ini mengejutkan orang Yahudi. Yesus berhasil menjalankan panggilannya sebagai raja. Bahkan raja di atas segala raja. Ketika dikatakan anak Allah, itu bicara raja, keturunan Daud. Manusia. Anak Allah, raja keturunan Daud. Dan dia adalah raja di atas segala raja. Dan dia berhasil sebagai imam. Sebagai raja dia berhasil, sebagai imam dia berhasil. Bahkan imam besar yang sejati. Dan dia menjadikan gerejanya suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita. Apa yang Yesus lakukan ini saudara? Menggentarkan kita, mengharukan kita. Orang-orang yang berada dalam kerajaan sepenuhnya ini terdiri dari orang-orang berdosa yang pernah berada di bawah kutukan dan hukuman. Gereja memuji kelayakan Kristus. Dia sungguh-sungguh layak membuka gulungan kitab itu dan materai-materainya yang berisi kehendak Tuhan dalam sejarah untuk menghakimi dan menyelamatkan. Gereja memuji anak domba yang telah tersembelih itu. Dia layak untuk membuka materai-materainya. Saudara, kita merayakan bahwa Kristus menyucikan dan mengampuni para pelacur seperti seorang wanita yang mengurapi kakinya. Yesus mengampuni dosanya. Ketika wanita itu datang bercucuran dengan air mata, menyeka dengan rambutnya bahkan kaki Kristus. Kristus menyucikan dan mengampuni para pembunuh seperti Musa dan Daud. Kristus menyucikan dan mengampuni para penganiaya yang sombong seperti Paulus. Paulus katakan, kamu yang dulunya orang-orang yang tidak bermoral secara seksual, penyembah berhala, homoseksual, pencuri, serakah, dan pemabuk. Tetapi kamu telah disucikan, serunya Paulus. Kamu telah disucikan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah kita. Saudara, ketika kita mengalami hal ini, saudara, maka apa yang muncul? Begitu terharunya atas anugerah Tuhan yang besar. Air mata demi air mata mengalir. Ya. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11.
Saudara sudah mendengarkan kesaksian demi kesaksian ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tuhan boleh panggil setiap kita. Saudara ingat ya, ratio, hati, kehendak. Yang tadinya defenseless. Kehendak, puncak daripada kehendak itu apa? Seksual, defenseless. Tapi ketika Tuhan lahir barukan kembali, Tuhan memberikan perlengkapan. Gak mudah diserang oleh iblis, ratio. Gak mudah diserang oleh iblis, hati kita yang tadinya adalah pabrik daripada berhala. Kehendak kita Tuhan perlengkapi melalui Kristus yang telah menebus kita. Kita baca saudara, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Puji Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan, saudara. Saudara, Roh Kudus berdoa bagi kita. Roh Kudus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak bahkan segala sesuatu sebelum dijadikan. Saudara mengingat siapakah kita dulu, dan kemudian menjadi apakah kita sekarang, dan menjadi apakah kita kemudian. Mengingat dan melihat apa yang Kristus lakukan bagi kita, maka hati kita penuh dengan kegentaran dan kekaguman akan karyanya yang menyelamatkan. Kita ternganga, kita terpesona, dan menangis atas perbuatan Tuhan yang begitu besarnya. Saudara, tidak ada satupun yang telah kita lakukan dalam hidup kita, baik yang salah, yang tidak layak, yang keji, yang najis, atau yang tidak murni, yang berdosa, yang akhirnya kemudian mendiskualifikasi kita untuk menerima darah anak domba. Kita yang di bumi diundang untuk bersama menyanyikan lagu yang dinyanyikan di surga. Mereka bersama-sama menyembah anak domba yang telah tersembelih. Dan kita yang di bumi diundang bersama-sama untuk bersatu, untuk menyembah Dia yang telah menebus kita. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau saudara perhatikan, kerajaan dan imam-imam. Kerajaan itu singular, imam-imam itu plural. Kerajaan singular, imam-imam itu plural. Kristus mendirikan sebuah kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Gereja berada di bawah kerajaan Kristus, sehingga kebenarannya lah yang harus diajarkan. Sehingga perintahnya lah yang harus ditaati. Dan kasih karunia yang menyelamatkannya lah yang harus disampaikan. Warga negara kerajaan Allah tidak tunduk pada raja dunia. Warga negara kerajaan Allah tidak akan menjadikan dirinya sebagai raja dunia. Warga negara kerajaan Allah tidak tunduk pada budaya dunia. Mereka dulu pun adalah raja-raja dunia. Tapi mereka sekarang tahu siapakah Tuhan yang duduk di atas tata. Saudara, saya baru dengar ya kesaksian Feli tadi. Baru dengar. Dan bersyukur ya Tuhan boleh menyatakan juga ya. Feli mengalami hal ini. Sehingga ketika saudara mendengarkan firman yang disampaikan, saudara bisa tangkap kira-kira apa gitu yang terjadi ya. Saudara bisa tangkap apa yang terjadi. Feli alami dalam kehidupannya. Dan kiranya saudara pun boleh mengalami apa yang dialami oleh saudari Feli. Tuhan boleh kuduskan, Tuhan boleh celikan. Saudara, warga negara kerajaan Allah tidak boleh tunduk pada pemerintah yang bertentangan dengan firman Allah. Terlebih lagi, gereja melayani kerajaan Kristus dengan cara keimaman. Bukan dengan rudal yang ditembakkan. Oke, sekarang tahu bahwa gereja Tuhan dipersatukan
Di bawah Kristus sebagai Raja. Kristus telah mendirikan kerajaannya dan kita adalah imam-imamnya. Apa yang dilakukan oleh para imam ini setelah Tuhan mempersatukan mereka? Dan kita melihat hal ini dalam penjelasan dalam Wahyu 5 ayat ke-8. Apa yang dilakukan oleh para tua-tua di ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Kristus dengan nyanyian penebusan yang baru. Sekali lagi ya, mereka menyembah Kristus dengan nyanyian penebusan yang baru. Memang sebelumnya ada lagu mengenai penciptaan, memang sebelumnya ada lagu mengenai karya keselamatan Tuhan, tetapi nyanyian baru mereka nyanyikan tentang siapakah anak domba yang telah tersembelih. Dan mereka kemudian menyembah dan menyanyikan, lalu mereka memegang kecapi kecil yang digambarkan dalam penyembahan di bait suci dalam perjanjian lama. Kecapi kecil, mereka mainkan musik itu untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Tuhan pakai musik, Tuhan pakai dengan emosi kita ya. Tuhan pakai intelektual, Tuhan menggerakkan emosi kita, semuanya Tuhan pakai saudara. Dan kita menyembah Tuhan dengan semua ini saudara. Rasio kita pakai untuk menyembah Tuhan, hati kita pakai untuk menyembah Tuhan. Kehendak kita pakai untuk menyembah Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan datang ke gereja dengan melepaskan rasio. Atau saudara jangan datang ke gereja dengan melepaskan hati saudara. Tapi sekiranya saudara boleh datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan dengan kepenuhannya saudara sebagai manusia. Para tua-tua menyembah Tuhan dengan rasio mereka, dengan hati mereka, dengan kehendak mereka. Dengan permainan kecapi mereka. Sebagaimana penyembahan di dalam bait suci di perjanjian lama. Dan mereka menaikkan doa-doa mereka di hadapan tahtanya. Sebagaimana ke-24 para tua-tua bersujud di hadapan Kristus di surga, saudara. Kita pun harus menyembah dengan penuh hormat dan kagum kepada Tuhan. Dan inilah yang hilang dalam mayoritas kaum Injili. Ketika datang ke gereja, ini yang hilang dari kaum mayoritas Injili. Sudah tidak ada kegentaran dan takut akan Tuhan. Yang ada apa? Oh bebas, saya sudah diselamatkan. Saya asal sudah percaya kepada Yesus, saya sudah mengaku dengan mulut saya, maka saya telah diselamatkan. Padahal itu adalah permainan psikologis. Tapi yang sesungguhnya setiap orang Kristen akan mempertanyakan, apakah benar saya telah diselamatkan? Dan Tuhan terus pertumbuh kembangkan pengenalan kita akan jaminan keselamatan ini. Sampai kita dengan pasti mengatakan, ya benar dia adalah penebus saya secara pribadi. Dan ketika mengatakan hal itu bukan dengan enteng, tapi dengan berat dan kagum akan apa yang Kristus lakukan. Menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Para tua-tua bersujud di hadapan Kristus. Dan kita pun harus menyembah dengan penuh hormat dan penuh keterkaguman. Para tua-tua membawa kecapi. Artinya penyembahan bukan saja melibatkan pikiran. Tetapi juga emosi dan kehendak. Emosi dan kehendak. Kehendak kita diatur oleh emosi. Emosi kita diatur oleh rasio. Rasio kita perlu diatur oleh firman Tuhan. Dan saudara, sebagaimana para imam Yahudi setiap hari membakar dupa, masuk ke dalam bait suci, menaikkan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Demikian juga kita haruslah menaikkan doa kita tiap-tiap hari dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan sekilas-kilat, cepat kilat gitu ya. Tuhan, saya mau makan. Tuhan, kiranya makanan ini memberikan kekuatan kepada tubuh saya. Terima kasih pun enggak gitu ya. Mengucap syukur pun enggak gitu ya. Tuhan, sekiranya tubuh saya boleh sehat. Tuhan, apa saya terus gitu ya. Bukan bicara mengenai kerajaan Allah. Bukan berarti saudara enggak boleh berdoa begitu. Saudara tentu boleh. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan panggil saudara. Dan ketika saudara dibukakan matanya, saudara doa saudara akan berbeda. Fokus saudara bukan lihat ke bawah, lihat ke bawah, lihat ke bawah. Tapi fokus saudara adalah Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru kemudian
dengan filter yang benar, doa-doa saudara yang kemudian akan menjadi beres. Sebagaimana Yesaya masuk ke dalam bait suci diperlihatkan dengan tata Allah yang suci. Kemudian dia dipanggil dan dipakai oleh Tuhan, diutus. Begitu juga saudara, jangan melulu lihat ke bawah dengan kehidupan dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus lihat ke bawah sampai kita pun lupa walaupun kita orang Kristen. Harusnya mata kita memandang kepada Bapa yang di surga. Yang kita lakukan di sini adalah pekerjaannya, bukan pekerjaanku. Kehendaknya yang harusnya jadi, bukan kehendakku. Doa bukan hanya permohonan. Doa bukan hanya permohonan, tetapi juga penyembahan. Kalau kita mungkin mayoritas Injili mengenal bahwa doa adalah permohonan. Ya, memang betul. Di dalam Ibrani ada mengatakan mengenai hal ini untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tetapi doa juga adalah penyembahan. Kita menghormati Allah dengan berterima kasih kepadanya. Dan kita berdoa memohon campur tangannya. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, para tua-tua memuji Kristus bukan hanya karena dia telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah. Tapi juga karena mereka akan memerintah di atas bumi. Setelah kita lihat Tuhan mendirikan kerajaannya, Tuhan menjadikan kita imam-imamnya, dan Tuhan memakai kita untuk memerintah di atas bumi. Premilenialisme mengatakan bahwa kita akan memerintah di masa depan selama 1000 tahun yang akan datang secara harafiah. Ketika gereja berkuasa di bumi sebelum pemberontakan terakhir, sebelum iblis dilepaskan dari rantainya dan kekalahan terakhir iblis akhirnya terjadi. Tetapi saudara, amilenialis dengan tepat menunjukkan bahwa gereja saat ini digambarkan sebagai kerajaan, sebagai imam-imam, dan oleh karena itu saat ini memerintah di dalam nama Kristus. Bukan nanti, saat ini memerintah dalam nama Kristus. Saudara akan tahu orang yang ini khotbah, orang berbicara dengan kuasa daripada Roh Kudus atau bukan. Saudara akan tahu perbedaannya ketika saudara dilahirkan. Saudara akan tahu ini orang ngomong hanya membual tok atau ini orang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Karena otoritas Tuhan diberikan kepada dia untuk menyampaikannya. Saudara, kita sekali lagi saat ini dari kerajaan Allah yang telah didirikan sejak 2000 tahun yang lalu, kita dimasukkan ke dalamnya menjadi warga negara kerajaannya, menjadi imam-imamnya. Dan oleh karena itu saat ini saudara, Kristus memerintah dan kita juga memerintah di dalam nama Kristus. Kita memerintah di dalam nama Kristus. Kalau saudara ketika keluar berani, kiranya saudara keluar berani dengan nama Kristus. Bukan karena berani karena keegoisan saudara. Berani lihat apa yang porno gitu ya, karena hawa nafsu saya gitu. Bukan. Karena dalam nama Yesus saya berani menolak apa yang najis ini. Dalam nama Yesus saya berani mengambil jalan yang bahkan menyakiti hati saya sendiri. Merugikan saya sendiri. Memikul salib saya. Mengikuti Kristus. Dan Kristus katakan itulah muridku. Simon Kistemaker berkata, ayat ini mengatakan bahwa anak domba menjadikan mereka imam-imam. Artinya mereka telah menjadi imam-imam. Telah menjadi imam-imam. Bukan nanti. Telah. Dan berada di dalam kerajaan itu sekarang yang tidak terlihat. Yang membuatnya terlihat siapa? Gereja Tuhan. Allah tidak terlihat. Yang membuat Allah terlihat siapa? Kristus. Kerajaan Allah tidak terlihat. Yang membuat kerajaan Allah terlihat siapa? Gerejanya. Gerejanya. Sekali lagi, Simon Kistemaker berkata, ayat ini mengatakan bahwa anak domba menjadikan mereka imam-imam. Artinya mereka telah menjadi imam-imam. Dan berada di dalam kerajaan itu sekarang. Melalui doa-doa mereka. Mereka bahkan sekarang memerintah di atas bumi. Gereja Tuhan harus menyadari bahwa otoritas rohani kita selalu lebih kuat daripada kekuatan, kekuasaan, paksaan duniawi apapun. Bahkan ketika saudara studi kuliah gitu ya, profesor yang memaksa saudara
atau bos saudara dengan paksaan duniawi yang begitu mengerikan. Saudara ingat Polikarpus waktu kita membahas mengenai gereja di Smyrna, daripada dia mengkhianati juru selamatnya yang sudah setia sampai masa tuanya, dia rela mati untuk dibakar dengan api. Luther meluncurkan reformasi bukan dari singgasana, tetapi dari mimbar dan doa. Karena dia adalah imam. Ada yang namanya Allen Yuan dan Samuel Lamb. Mereka dipenjara di kamp kerja paksa selama lebih daripada 20 tahun. Dan kita juga tahu ada saudara kita yang sekarang pun dalam pemenjaraan Wangi di Cina, saudara. Dan sebelumnya juga ada Allen Yuan sama Samuel Lamb dipenjara di kamp kerja paksa selama 20 tahun. Tetapi setelah mereka dibebaskan, mereka langsung dengan segera lagi, saudara, berkhotbah tentang Yesus. Sudah dipenjara 20 tahun, setelah dibebaskan langsung khotbah lagi siapakah Yesus. Dan kata Samuel Lamb, semakin banyak penganiayaan, semakin banyak gereja bertumbuh. Saudara kalau tahu, saudara, gereja di Cina itu di bawah tanda luar biasa besarnya. Bahkan pemerintah harus ambil dengan paksa, saudara, dengan kekerasan untuk menahan daripada lajunya pertumbuhan gereja Tuhan di sana. Semakin banyak penganiayaan, semakin banyak gereja bertumbuh. Dan Yuan mengatakan, kami memiliki pepatah di Beijing. Jika Anda berani berkhotbah, orang-orang akan percaya. Jika Anda berkhotbah, orang-orang akan percaya. Itu pepatahnya orang mereka di sana gitu ya. Saudara kalau lihat mereka, kita akan ingat apa yang Yesus katakan. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka tahu kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Sehingga mereka bekerja dengan kuasa yang berbeda. Panggilan yang berbeda. Otoritas yang berbeda. Dan mereka adalah imam-imam dalam kerajaan itu. Orang-orang Kristen memerintah dengan otoritas rohani. Dengan taat pada firman Tuhan. Dengan taat pada pemberitaan Injil. Karena tahu betapa berharganya Injil itu. Saudara, ketika kemarin setelah renovasi rumah selesai, saya duduk makan bersama dengan PIC daripada tukang renov. Satu manajer salesnya, satu adalah orang ahli yang veteran seniornya. Duduk makan semeja berbarengan. Gitu ya. Duduk makan bersama-sama. Awalnya mereka sungkan gitu ya. Saya duduk di sana aja di pojokan gitu ya. Dia bilang, enggak, duduk di meja aja sama-sama gitu ya. Vera bilang, oh dia kaget gitu ya. Iya makan, ya terus disediain dengan nampan, dengan yang sudah diatur khusus oleh Vera, terus lalu kita makan. Dari situ dia kagum gitu ya, ngelihat perjumpaan dengan kami gitu ya, bagaimana kok kita begitu dekatnya ya gitu ya, kamu ramah sekali ya. Terus saya bilang, wah ini kamu salah paham, saya juga berpikir bahwa kamu begitu ramahnya dan dekat dengan kami gitu ya. Oh ternyata dari kesalahpahaman ini membuat kita jadi dekat ya gitu ya. Dan seperti itu kita bisa tersenyum. Terus dia bilang, ketika kan saya pernah cerita ya, manajer sales ini papanya meninggal dan dia pulang ke kampungnya di Kyushu. Lalu di situ kami setelah mendengar kabar duka ini lalu kirim pesan ke dia mengenai penghiburan akan orang yang berduka di dalam Tuhan. Dan penghiburan itu diadakan dalam agama Buddha. Dia bilang, saya agama Buddha. Tapi kemudian ketika saya mendapatkan pesan dari kamu, ini menggentarkan hati saya. Lalu saya bacakan itu semua di depan orang. Ini dari orang Kristen. Dan ini begitu menyentuh saya dan dibacakan. Dan kemudian waktu di meja makan itu dia ungkit kembali mengenai hal ini. Gitu ya. Saya mau belajar tentang kekristenan. Gitu. Ada satu hal yang berbeda yang saya lihat kok kamu begitu sibuknya tapi kamu penuh yoyunya. Gitu ya. Penuh yoyu gitu ya. Padahal kamu sibuk gitu ya. Kok kayak gak sibuk gitu ya. Nah, saya mau belajar apa itu kekristenan gitu ya. Dan pas pada saat itu saya memang sudah siapkan 2 kitab Yohanes itu. Dengan segera saya naik ke atas, saya turun ke bawah. Ini buat kamu. Saya nggak ngomong, saya nggak kasih sesuatu, ini buat kamu bawa pulangnya. Enggak, saya langsung ngomong, ini kitab Yohanes. Ini dari Alkitab. Ini bicara Yesus 2000 tahun yang lalu. Apa yang dia kerjakan. Dan kiranya ini dapat jadi berkat buat kamu. To the point, saudara. Saya nggak sembunyi-sembunyi. Saya kasih kamu ya bingkisan, sembunyikan itu Alkitab. Gitu ya.
Dengan penuh keberanian, dengan kuasa Roh Kudus, kiranya saudara pun boleh mempersiapkan. Atau saudara mungkin siapkan dengan traktat. Atau dengan kesaksian pengalaman hidup saudara. Bagikan, beritakan siapakah Kristus. Karena saudara adalah imam-imam Allah yang dipersatukan dalam kerajaan Allah. Dan kita tahu kita bukan orang kuat. Oleh sebab itu kita memohon kepada Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja dan menggerakkan kita. Allah Roh Kudus yang mempertemukan kita, yang menggerakkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi umatnya. Dan di dalam doa-doa dan permohonan kita tahu kita begitu lemahnya. Oleh sebab itu kita memohon kepada Tuhan. Dan terus memberitakan Injil. Saudara, Joseph Stone ketika diancam akan dibunuh oleh interogatornya, komunis yang ada di hadapannya, dia katakan, Pak, senjata utama Anda adalah membunuh. Tetapi senjata terhebatku adalah sekarat. Pak, Anda tahu khotbah saya ada di seluruh negeri dalam bentuk kaset-kaset sekarang. Jikalau engkau membunuh aku akan memerciki mereka dengan darahku. Siapapun yang mendengarkannya setelah itu akan berkata, sebaiknya aku mendengarkan orang ini yang telah memateraikannya dengan darahnya. Dan mereka akan berbicara 10 kali lebih keras dari sebelumnya tentang siapakah Kristus. Jadi Pak, pergilah dan bunuhlah aku. Aku akan mendapatkan kemenangan tertinggi. Gentarkah dia? Tidak. Kenapa gak gentar? Tahu. Kasih Allah yang tidak pernah terputuskan, yang bahkan tidak dapat dipisahkan oleh maut sekalipun, telah dia dapatkan. Apa yang perlu kita takuti? Apa yang ada di surga, apa yang ada di bawah? Para malaikat, apa yang penguasa di bumi ini? Bahkan maut maupun hidup sekalipun saudara gak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau Bapa yang sudah di surga itu memberikan segala karunia untuk umatnya. Bahkan dengan inisiatifnya sendiri memberikan anaknya yang dia kasihi untuk kita. Dan bahkan anaknya sendiri membela kita, menebus kita, mati, bangkit, sekarang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela kita, menaikkan doa-doa kita, saudara. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Saudara akan tahu apa itu yang namanya damai sejahtera yang sejati. Walaupun badai itu datang, wah. Walaupun bencana itu datang, wah. Ketenangan yang Tuhan berikan tidak akan memisahkan saudara. Kasih Tuhan akan mengikat saudara. Saudara, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 5 ayat 38 sampai 39. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang memenangkan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Tuhan kita. Di bawah kuasa rohani tersebut, pemerintah yang menahan Son itu saudara menyerah. Dan rezim komunis jatuh. Sebagian besar berkat kesaksian dan doa-doa orang Kristen yang adalah imam-imamnya. Saudara, Wahyu 5 ini ditutup dengan seluruh ciptaan meresponi penyembahan keempat makhluk dan ke-24 tua-tua dengan cara yang sama. Setelah keempat makhluk, ke-24 tua-tua menyembah Kristus, memuji Kristus. Lalu dengan cara yang sama, segenap makhluk ikut dalam puji-pujian, bersatu dalam harmoninya paduan suara.
bersama menyembah Allah dan anak domba. Yang pertama ngikut adalah kumpulan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, yang mempersembahkan nyanyian kepada Kristus yang jumlahnya berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa banyaknya. Suatu jumlah yang besar, yang lebih luas dari pandangan mata kita memandang. Hamba-hamba Allah memuji Allah di surga. Malaikatnya sebelumnya belum tahu. Ketika anaknya lahir di hari Natal, malaikat belum tahu. Mereka pun ingin tahu kenapa anak Allah menjadi manusia. Tetapi setelah anak domba yang telah tersembelih itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sekarang dia berdiri mengambil gulungan kitab yang telah termateraikan itu. Para malaikat pun sekarang tahu apa yang anak Allah telah kerjakan. Dan mereka memuji Allah yang telah mendatangkan keselamatan dan berkuasa atas sejarah. Para malaikat kudus belajar tentang kemuliaan karya penyelamatan Kristus. Kemudian mereka mempersembahkan pujian mereka sendiri dengan suara yang nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian, seru para malaikat di surga. 7 pusaka yang mulia, kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Bukankah ini yang dicari oleh setiap kita? Suatu pusaka, dan dikatakan layak anak domba ini mendapatkan 7 pusaka berharga ini. Yang dulunya saudara tampak sebagai kekalahan bagi Yesus. Karena dia ini harusnya kan dia Mesias. Perang gitu ya, dengan tembakin rudal kayak gitu ya, Romawi akhirnya hancur, Israel akhirnya menang gitu ya. Dia duduk sebagai raja, para murid sebagai para menterinya di Yerusalem, di kota Sion Allah itu, bukankah itu yang sudah dikatakan dalam perjanjian lama? Tapi ternyata hanya sebagian kebenaran yang diketahui oleh orang-orang Yahudi abad pertama. Tapi para rasul kemudian dibukakan, ternyata singa dari Yehuda ini juga adalah anak domba yang telah tersembelih. Salib tampaknya hilangnya kuasa, tetapi kuasa yang besar datang daripadanya. Salib menunjukkan kemiskinan. Siapa sih orang yang di sana? Telanjang. Tetapi memperoleh kekayaan sejati daripadanya. Salib adalah kebodohan dunia, tetapi hikmat dari Allah. Salib dilihat sebagai kelemahan, tapi sebenarnya adalah kekuatan. Salib melambangkan aib, tetapi memperoleh kehormatan tertinggi bagi Kristus. Salib adalah tempat penghinaan yang dalam, tapi menyatakan kemuliaan kasih karunia Allah. Salib melambangkan kutukan dosa, tetapi mencapai berkat kekal bagi mereka yang untuknya Yesus mati. Anak domba yang disembelih itu layak, seru para malaikat di surga, yang kemudian nggak stop di sana, mengundang kita semua untuk masuk ke dalam puji-pujian mereka. Akhirnya penyembahan itu meluas kepada seluruh ciptaan. Mereka semua bersatu dalam pujian kepada Allah dan anak domba. Di ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13. Wahyu 5 ayat ke-13, 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, penebusan Kristus menjangkau lebih jauh. Kristus bukan hanya menebus manusia saja, tapi Kristus juga menebus ciptaan yang lain. Pada saat ini Roma 8 katakan bahwa seluruh ciptaan dalam erangan, dalam kesakitan sebagaimana ibu yang hendak melahirkan anak, menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Bahkan bukan hanya manusia, setiap makhluk. Bahkan bukan hanya yang hidup, yang mati pun menunggu datangnya penebusan Kristus. Kesempurnaan penebusan penyelamatan yang Tuhan lakukan. Penebusan Kristus menjangkau lebih jauh. Penebusan Kristus adalah atas umatnya menghapuskan kutuk dosa atas seluruh alam ciptaan. Sang pencipta dan sang penebus bersama-sama dipuji oleh karya tangan mereka.
Ketika kita kembali ke dunia Rasul Yohanes ketika menulis kitab Wahyu ini, kita balik 2000 tahun yang lalu. Ketika Yohanes tulis kitab Wahyu ini, kita bisa melihat apa artinya penyembahan di surga bagi jemaat-jemaat di Asia yang lemah dan terancam pada saat itu. Kristuslah yang memerintah, bukan kaisar. Dan karya penebusan Kristus yang telah selesai menjamin arah segala sesuatu, di mana segala sesuatu akan bekerja bagi keselamatan umatnya dan pujian bagi Allah. Roma 8 ayat 28. Pasal 5 ini diakhiri dengan tanggapan yang tepat dari ayat 14. Kita lihat bersama-sama. Apa yang dikatakan di ayat 14 itu ditanggapi setelah para malaikat dan para seluruh ciptaan berseru memuji Tuhan, keempat makhluk menutup dan para tua-tua meresponi amin. Dan 24 tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Tuhan. Kalau kita orang Kristen yang gak ngerti apa-apa, kita ngeliat apa ini tersungkur dan menyembah, ini hal perbuatan yang bodoh, ini apa kita gak akan lakukan. Tapi ketika saudara melihat betapa dalamnya dosa saudara, dan itu yang ingin Alkitab nyatakan kepada kita, maka kemudian kita akan melihat kasih Tuhan yang tinggi, yang melampaui, yang luas, yang lebih dalam, yang itu telah dicurahkan kepada saudara, maka saudara akan dibuatnya menyerah, tersungkur, dan menyembah Dia. Mayoritas Injili membuat saudara melihat, oh dosa saudara hanya segini, kasih, tapi nggak menyatakan kekudusan Tuhan. Sehingga saudara nggak akan bertemu dengan kasih Tuhan yang sesungguhnya, hanya lihat sedikit. Sehingga nggak heran banyak mayoritas Injili mengatakan, saya orang Kristen, tapi nggak tahu apa itu kerajaan Allah. Nggak tahu apa yang Kristus lakukan. Apa pengaruhnya bagi kehidupan saya. Tapi kalau saudara sudah dilahir barukan, saudara tahu penebusan Kristus di masa lalu bagi saudara, menebus dosa-dosa saudara, saudara dilepaskan dari kutukan dosa. Saudara tahu untuk apa sekarang saudara hidup, dan saudara akan kemana saudara akan hidup, dipanggil menuju. Saudara, para 24 tua-tua tersungkur dan menyembah. Ini juga seharusnya menjadi respon orang-orang Kristen. Menambahkan amin. Dalam penyembahan Kristus yang berdaulat. Kehendakmu bukan kehendakku. Dan memberikan diri dalam penyembahan yang penuh sukacita. Bukan dalam paksaan gitu ya. Ayo bangun, bangun gitu ya. Enggak gitu, mau dalam selimut terus gitu ya. Bahkan harus dipaksa. Enggak, tapi dengan sukarela. Bahkan mempersiapkan diri di malam hari sebelumnya gitu ya. Bahkan mempersiapkan anak-anak. Besok kita ke gereja. Hari yang telah Tuhan tetapkan. Ayo kita datang dengan penuh suka cita menyembah Tuhan gitu ya. Mungkin enggak semua kita seperti ini ya. Ayo kita berusaha untuk hidup kudus. Mengerjakan yang menjadi bagian kita supaya Tuhan disembah. Ketika hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan benar-benar disembah dan ditinggikan. Penyembahan yang penuh sukacita memenuhi panggilan mereka sebagai kerajaan imam. Ketika James Montgomery Boyce sedang khotbah tentang kitab Wahyu daripada perikop ini, dia merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kemudian setelah itu dia cek ke dokter dan ternyata dia terkena kanker yang ganas yang kemudian merenggut nyawanya beberapa minggu kemudian saja setelahnya. Dan ketika dia tahu dia terkena kanker yang mematikan itu, lalu dia memberitahukan kepada jemaat yang telah dia layani selama 32 tahun. Dan penyakitnya itu berkembang dengan cepat sehingga dia gak bisa berkhotbah, gak bisa berbicara dengan begitu cepat lagi dengan tapi dia terengah-engah gitu ya. Dan dia hanya bisa bicara dengan singkat. Dan setelah menjelaskan kondisinya dan berterima kasih atas doa-doa jemaat yang boleh dinaikkan untuk dia, dan dia mengatakan bahwa dia sudah berkhotbah tentang kedaulatan Tuhan selama ini. Dan jemaat sekarang ingin tahu, apakah Allah berdaulat atas penyakitnya? Allah yang berdaulat, apakah Allah berdaulat juga atas penyakit daripada pendeta yang kita kasihi ini? Dan Boyce menjawab bahwa penyakitnya dan kematiannya yang akan datang bukanlah suatu kebetulan, tetapi merupakan kehendak Allah yang berdaulat atas hidupnya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan, dia katakan. Dia lanjutkan, mungkin saja memahami Allah yang berdaulat tapi Allah tidak peduli, bukan? Bisa saja kan ya, Allah berdaulat tapi Allah nggak peduli.
Bisa saja akan memahami bahwa Allah berkuasa, dia maha kuasa, ya betul, tapi dia tidak peduli. Tapi bukan seperti itu dia. Dia katakan dan dia lanjutkan, Allah bukan hanya berkuasa, tapi dia juga adalah Allah yang baik. Saudara, kalau lihat Mazmur, permulaan daripada ayat pertama atau ayat 2 dikatakan, Allah itu baik bagi mereka yang mengasihinya. Allah itu Allah yang menyelamatkan, kepada dialah kita datang berdoa. Dia katakan segala sesuatu yang dia lakukan adalah baik. Dan inilah poin utama yang disampaikan dalam Wahyu kelima. Ini adalah kabar baik bahwa Allah ada di atas tata, memerintah, berkuasa, berdaulat. Bukan saja Allah berdaulat atas sejarah. Allah berdaulat atas setiap atom-atom yang bergerak dan bertubrukan, saudara. Tapi ketika kita melihat Yesus mengambil gulungan kitab itu, kita diyakinkan bahwa dia yang berdaulat itu sangat mengasihi kita sehingga rela mati untuk dosa-dosa kita. Kita yakin betul bahwa kita tidak layak. Tapi kita juga dengan iman kita percaya ketidaklayakan kita pun tidak dapat melepaskan kita dari anak domba yang mengasihi kita, yang mencurahkan darahnya bagi kita. Saudara, kita bisa percaya kepada dia atas apapun yang dia datangkan ke dalam sejarah dan ke dalam kehidupan kita. Sekarang kita dengan penuh keberanian dan kita bersandar kepada dia dan kita percaya kepada dia. Kristus telah bertata. Setelah menebus kita dengan darahnya, sekarang kita adalah kerajaan imam untuk melayani dia di bumi. Bukan raja dunia. Walaupun ada prosesnya. Kita yang tadinya adalah bayi rohani, kekuatan kita enggak seberapa. Tuhan latih dan latih sehingga saudara semakin kuat dalam rohani. Setelah kita tahu bahwa juru selamat yang mengasihi kita, memerintah atas segala sesuatu, marilah kita melanjutkan pekerjaan yang telah dia berikan kepada kita dan mengabdikan diri kita bagi kemuliaannya. Janganlah kita gentar oleh angin perubahan duniawi atau ancaman isu-isu sia-sia atau kuasa-kuasa jahat yang menentang Injil. Kristus berdaulat, memerintah atas segala sesuatu untuk kebaikan kita. Marilah kita terus maju di dalam iman dengan pekerjaan keimaman, dengan penyembahan, kesaksian, dan doa demi kerajaan keselamatannya di bumi ini. Pujilah Tuhan yang boleh mendatangkan damai sejahtera dan mengerjakan karya penyelamatannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Jemi boleh berdiri berdoa dengan suara yang keras. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami gereja-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah dirikan di sini. Kami bersyukur kalau kami bisa menerima firman daripada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau kesaksian demi kesaksian kami dengar bahwa ada orang-orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan tunjukkan kepadamu dirimu, bahkan Tuhan tunjukkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Bapa, kami memiliki satu pengharapan yang begitu besarnya akan bahwa hidup kami benar-benar di tangan Tuhan. Tuhan dengan penuh anugerah menolong kami sehingga bisa bertemu dengan Engkau, bisa melihat pekerjaan-Mu, bahwa Kristus anaknya sudah Tuhan kirim untuk menyelamatkan kami, dan Kristus juga sudah menang atas segala pencobaan, menang atas maut, dan sekarang ada di surga dan duduk di takhta untuk memerintah. Dan kami juga mengerti bahwa karena pekerjaan Kristuslah kami juga sudah dipanggil jadi anak-anak Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai imam-imam dalam kerajaan Tuhan, untuk memerintah, untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami seringkali mungkin masih takut bagaimana bisa mengabarkan Injil, bahkan bisa mengerjakan pekerjaan kami sebagai imam. Kami juga penuh dengan kelemahan dan kami masih harus bergantung kepada Tuhan hari demi hari, memohon kepada Tuhan memberikan pertumbuhan kepada kami. Bentuklah kami Tuhan satu langkah demi satu langkah. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengerjakan pekerjaan kami, dan kami bisa mengingat selalu bahwa Tuhan memberikan anugerah yang berlimpah kepada kami. Dan kiranya kalau di antara kami ada yang belum bisa melihat kerajaan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan petunjuk-Mu, berikan anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan. Kiranya Roh-Mu bisa bekerja dalam diri kami satu demi satu, sehingga kami semakin disempurnakan, semakin dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, jadi imam-imam menyatakan berita Injil, berita kebaikan ini Tuhan kepada malam-malam. Pakailah kami sebagai gereja-Mu Tuhan, khususnya di tengah-tengah negara Jepang ini Tuhan, di mana banyak orang begitu tidak tahu mengenal siapakah dirinya sendiri, bahkan tidak tahu apa dia diajarkan dan dia hidup. Kiranya Tuhan pakai kami Tuhan, kami begitu lemah dan kecilan. Kiranya Tuhan mau bentuk kami perlahan demi perlahan,
untuk bisa dipakai segala Tuhan di tengah-tengah negara ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.